Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kita hari ini ada libur ya. Hari ini jadi kayak aneh. Kenapa? Karena nanggung banget ya, nanggung banget. Jadi ketika kemarin marketnya bagus sekali ya. Ya, siapa Bapak Ibu di antara yang kemarin dapat profit? Saya berharap Bapak Ibu semua dapat profit dan hari Senin kemarin marketnya luar biasa bagus, IHSG keren banget ya. Dan hari ini tiba-tiba beng libur dan jadi rasanya kayak gimana gitu. Harusnya kita berharap ngegas lagi, kita berharap ngegas lagi ya. Ya, karena kita momentum ya, kita itu yang kita sebut momentum sebenarnya. Jadi ketika mesin dijalankan dan kencang gitu kan bawahnya, habis itu direm gitu kan, mau jalan lagi kita jadi deg-degan juga besok nih gimana. Ya, dan saya mau ulas sedikit ya. Kemarin kita sempat bikin video yang ini nih. Ah, ini dia. Di weekend ya. Jadi saya bikin monthly report ya. Eh, Khusus ini video ini tentang kinerja bulanan. Jadi bagaimana kondisi market selama bulan Mei itu kondisi bagaimana. Dan kedepannya kita harap bagaimana. Dan di situ saya ada ulas bahwa kita market bursa saham di bulan Juni ini berpotensi recover ya, membaik, rebound. Dan saya buatnya hari Minggu, hari Senin pagi saya posting di grup umum dan saya live premiere, tapi ini saya video ini saya buat hari Sabtu. Saya rilis hari Minggu. Dan hari Seninnya seperti Bapak Ibu lihat ya, silakan nonton di YouTube ya. Dan hari Seninnya marketnya beneran rebound dan reboundnya nggak tanggung-tanggung lagi reboundnya. Naik 1,69% ya, dan asing membuka net sell mencapai 774,5 miliar. Wow banget ya. Setelah saya udah bilang, sahabat bilang bahwa eh, di penutupan hari Jumat, asing membuka net buy 342,9 ya, 342,9 miliar, dan itu tanda sinyal yang bagus karena asing cenderung untuk melakukan pembelian. Dan BAM hari Seninnya naik. Dan sebelumnya waktu hari Jumat kita sempat bikin market review, saya sempat rilis market review mengenai eh, itu yang asing jualan ya, asing jualan cukup besar. Dan impact-nya apa ketika market dibanting seperti itu, terus impact-nya gimana? Dan isu Morgan Stanley hengkang dari Indonesia, terus bagaimana? Dan di tengah kegalauan itu, di tengah banyak yang bilang, waduh kalau asing hengkang terus gimana dong, bla 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 bla. Dan saya bilang, manfaatin aja untuk buy on weakness, kita fokus di chart aja. Toh ketika ada yang jual, mesti ada yang beli, ya kan? Dan nyatanya BRI rebound, yang mana notabene BRI muatan asingnya cukup besar. Ya, kita coba cek chartnya BRI, coba. BBRI, coba cek BBRI. Nah ini BBRI ya, ketika isu Morgan Stanley keluar, ini yang di candle ini nih, candle yang panjang, tapi saya lihat ternyata bukan Morgan Stanley, tapi KZ ya, kodenya KZ, dan itu PT Sekuritas CLSA Sekuritas ya. Dan dia buang cukup banyak ya, nggak cuma di BRI doang. Tapi lihat, ketika dia turun dan saya merilis video bahwa ini adalah momentum yang baik untuk justru buy on weakness. Dan kita fokus di chart aja, dan kalau memang pada dasarnya ketika koreksi pasti ada yang beli. Dan pada waktu itu saya cukup ingat juga asing masih membukukan ya net sell tapi nggak terlalu besar, minus 289,8 bio. Tapi nggak terlalu besar, dan besoknya BRI gap, maksudnya gap itu walaupun dia tidak membuat rongga tapi dia lompat, pembukaan lompat, sempat kena resisten yang kita biasa sebut sebagai V-line, koreksi,
dan besoknya hari Seninnya dan dia ngegas ya, ngegas dengan baik sekali ya. Ini BRI adalah salah satu yang kita rekomendasikan ketika kemarin ya untuk buy on weakness. Saya rekomendasikan Bank BRI ini tanggal berapa ya? Saya bilang serok BRI itu kalau nggak salah tanggal 24. Iya, kayaknya tanggal 24. Saya buat video untuk eh, VIP waktu itu ulasan dan saya rekomendasikan ini untuk diserok beberapa bank, nggak cuma sekedar BRI, ada Bank Mandiri juga. Bisa Bapak Ibu bisa lihat. Ini bocoran nih buat buat Bapak Ibu ya. Nah, Bank Mandiri juga adalah salah satu emiten yang kita kode untuk buy on weakness. Dan kemarin waktu hari Senin saya kode beli live trading untuk PT Telkom. Ya, dan penutupan PT Telkom wow banget gitu ya. Waktu itu suatu saya kode ada di sini nih, masih naik kira-kira di level 3.300-an deh. 3.310 atau 3.320 antara itulah, saya lupa ingat. Tapi begitu momentumnya pas dan dia langsung naiknya cukup cukup bagus ya. Kenapa saya rekomendasikan Telkom? Sederhana sih, karena kita mengacu pada trading system ya, kita mengacu pada trading system dan trading system itu melihat bahwa Telkom itu terkena support di V-line dan Skyline dan dia nggak jebol itu ya. Dan besoknya pembukaan dia buka, wah saya bilang wah ini rebound. Jadi saya mempelajari historinya dari sebelah sini ya. Jadi ketika dia kena ini dan rebound, wah ini potensial untuk ngegas. Dan benar saja, ketika itu langsung dia wah naik. Dan tapi saya juga bilang hati-hati juga kalau Telkom ini karena Telkom ini cenderung slow banget ya, cenderung slow. Jadi kebetulan ini mungkin dekat-dekat momentum dekat-dekat menjelang Mitra Tel ya. Mitra Tel bukan sih anak perusahaan Telkom yang akan IPO. Ya, terus ditambah lagi dengan launching 5G ya, PT Telkom launching 5G. Jadi mungkin itu jadi katalis positif untuk emiten ini ya. Selain dua emiten besar tadi, emiten apa lagi ya? Yang saya rekomendasikan. TPIA saya juga rekomendasikan dan BAM rebound ya, rebound dengan dan masif ya. Ya, ini emiten yang saya rekomendasikan di hari Senin kemarin. Dan kenapa saya rekomendasi yang saham-saham besar ya? Kenapa saya rekomendasi saham-saham besar? Karena begini. Jadi ketika indeks mulai rebound ya atau akan rebound, yang jadi penggerak pasti adalah pemegang market cap. Dia yang akan rebound dulu. Sama halnya ketika market akan turun. Yang akan menjadi batu sandungan, yang akan turun duluan adalah ya pemegang market cap. Jadi sebenarnya saya pribadi saya lebih senang lihat, maka itu sebabnya banyak orang mengatakan, Pak, kok Bapak lihat IHSG? Kenapa nggak lihat sahamnya aja? Fokus di sahamnya aja. Ya, saya kalau rekomendasi, saya lebih suka yang market cap, yang besar-besar. Satu, kita isi come, isi go. Bisa masuk, bisa keluar. Gampang. Dan karena kita mengajarkan adalah mindset, ya. Mindset sebagai seorang investor. Nggak cuma sekedar trader. Ya, kita trader, kita pedagang saham, tapi kita adalah juga seorang investor. Jadi beli barang yang bagus-bagus saja. Kita nggak beli barang yang kurang bagus ya, yang small cap. Mungkin potensial profitnya oke, besar kalau naik. Tapi kalau turun potensi ruginya juga besar. Banyak sekali di antara teman-teman juga yang sebelum bergabung bersama Binance Stock posisinya nyangkut dan posisinya di saham yang notabene lapis ketiga dan kurang liquid. Jadi susah untuk keluar. Itu yang bahayanya di situ. Dan ya, kita selalu rekomendasikan saham-saham yang dengan berfundamental bagus, tapi bisa sekaligus juga kita tradingkan. Itu sebabnya kita mengacu pada composite, IHSG. Dan secara sektoral juga. Karena apa? Ketika kita melihat sektoral, kita langsung tahu deh, oh saham yang ini akan bagus, saham yang ini kurang bagus. Ya, jadi penting sekali kita untuk mencermati sektor dan indeks ya, indeks maksud saya, kita mencermati indeks
untuk supaya memudahkan kita untuk memilih saham-saham mana yang pada dasarnya masih berpeluang untuk naik dan resiko turun. Khususnya ketika kita melihat market market global. Jadi kita nggak cuma sekedar hit and run ya. Jadi kalau mamanya kita mau trading gorengan ya susah. Kadang-kadang indikatornya kadang-kadang susah kita cari-cari news, cari-cari rumor di bursa berita ini mau karena ada corporate action ini, corporate action itu. Jadi, nah kalau saya fokus kita ngajarinnya kita trading trading dengan mindset yang benar, kita investasi. Jadi kita lihat contoh harga komoditi bagaimana harga komoditinya. Kalau harga komoditinya bagus, terus kemudian kita ada sektor ekonominya bagaimana, ekonomi secara globalnya bagaimana, kita lihat indeks-indeks lainnya gimana. Makanya kan kita ada namanya market summary. Di market summary itu saya mengulas, kita melihat bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global bagaimana, terus kemudian regionalnya bagaimana. Nah, kebetulan ini kan kita hari ini libur ya, saya akan coba ulas, saya coba lihat juga eh, bagaimana kondisi market saat ini ya, market setidaknya regional lah, karena yang libur kan hari ini cuma IHSG ya, Indonesia. Terus bagaimana dengan regional kita ya, Asia khususnya. Coba kita cek ini Hang Seng. Hang Seng hari ini tutup bagus ya, recovery rebound bagus setelah kemarin bikin galau dan ini bagus. Kemudian Nikkei bagaimana Nikkei? Nikkei mungkin agak sedikit koreksi, tapi good news-nya adalah dia tertahan di level support dan ya, pada jangka pendek dia sebenarnya trennya masih uptrend ya. Dia masih masih naik ya, pada naik walaupun dia ada koreksi sedikit, tapi it's okay. Secara kita lihat dia biasa lah ya model-model begini Nikkei. Kemudian Shanghai juga keren banget naik pada dasarnya tren jangka pendek masih naik. Setelah kemarin sideways dia breakout dan ini masih uptrend. Ini juga bagus. Jadi regionalnya masih oke. Kita regional oke. Australia bagaimana Australia? Oh, Australia juga trennya masih uptrend ya, tren uptrend, pullback, dan dia kemungkinan untuk naik. Kita nggak tahu Dow Jones malam ini gimana, tapi kalau Dow Jones Future saya lihat juga trennya sebenarnya juga tren naik ya, tren naik ini sebentar lagi market. Saya buat video ini jam 9 malam, jadi sebentar lagi setengah 10 market Amerika akan buka. Jadi kita lihat trennya juga bagus ya, trennya juga bagus. S&P 500 juga oke ya, cenderung untuk menguat. Nasdaq juga sama ya, cenderung untuk menguat. Walaupun koreksi-koreksi sedikit itu wajar ya. Dan harga komoditi juga bagus. Oil naiknya cukup bagus ya. Ini seperti Bapak Ibu lihat harga oil breakout ya, harga oil breakout. Jadi besok pantau emiten yang related dengan oil. Nah, gitu. Jadi ketika kita melakukan analisa dan kita melakukan pemilihan saham, kita nggak beli kucing dalam karung. Kita tahu, kita targeting, ya, bukan cuma sekedar, besok trading apa ya, gitu. Cari-cari berita, cari-cari apa, scroll, dengan kalau ketika orang ada banyak yang lagi trending topik ya, trending topik, kemarin sempat ya di trending topik itu adalah Bank MNC, ya, Bank MNC yang izin digitalnya keluar. Jadi apa ya kalau nggak salah Motion ya, MNC Bank jadi Motion, rame dan ARA, dan terus tiba-tiba ternyata izin itu belum keluar dan langsung ambiar. Dan saya nggak tahu siapa yang masih ada di sini, saya nggak tahu, tapi kebayang nggak sih kalau kita buy on rumor belinya anggaplah di pucuk ya. Kalau sekarang dia masih rebound nggak apa-apa, tapi bayangin kalau beli di pucuk dan dia turun koreksi ke bawah. Ini aja udah bikin orang deg-degan. Ya, ini aja udah bikin orang deg-degan, kebat-kebit ya. Ini balik apa enggak ya. Ya, tapi kalau saya lihat momentum sih masih masih kuat, cukup kuat. Cuma ya itu, hati-hati. Hati-hati potensial nyangkut ya, potensial nyangkut di sini. Terus kemarin-kemarin ada juga ya, apa ya? Emiten apa ya? Saya lupa. Kalau sekarang saya lagi lupa nih. Yang ketika dia naik, wah lagi rame. Tapi begitu turun koreksi, wah udah selesai sudah ya. Selesai. Jadi hati-hati sekali.
hati-hati ya Bapak Ibu untuk memilih saham-saham emiten yang lagi gorengan-gorengan gini, yang lapis ketiga. Jadi kalau nyangkut, wah itu susah banget keluar ya, susah banget keluar. Contoh apa ya? Kemarin ada yang nanya sama saya, oh ini Wins. Saya nggak tahu, ini newsnya apa dan alasannya apa, kenapa orang ada salah satu rekan kita beli Wins. Kemarin dia beli Wins di sini loh, beli Wins di 150-an dan tiba-tiba anjlok ya, anjlok dan sampai hari ini belum mampu balik ke level 150. Ya bukan member kebetulan. Untungnya bukan member karena kita jarang ya di Winner Stocks jarang sekali merekomendasikan emiten emiten seperti ini ya, jarang. Kita banyak kan rekomendasi emiten yang rata-rata masuk Kompas 100 lah, setidaknya masuk Kompas 100. Kita udah memfilter dulu. Jadi kalau seumpama nyangkut pun ya aman aja karena masih 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 aman, masih fundamentalnya bagus dan punya katalis positif yang bagus. Bukan cuma sekedar ya berdasarkan based on rumor atau lain-lain. Kita nggak begitu ya. Nah, ini kasihan ini kalau belinya di sini ya, ketika mungkin memang benar. Rumor ini benar, mungkin. Tapi ketika mungkin di sekitar sini. Nah, waktu levelnya waktu masih di sini, mungkin itu masih 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 bisik-bisik aja, masih sifatnya masih bisik-bisik. Tapi ketika udah mulai di sini, kan udah mulai rame di pom-pom, udah mulai rame di media apa di sosmed atau di grup-grup, udah mulai rame dikumandangkan dan sampai ke telinga kita telat. Ini mamanya dirilis berita untuk ayo yuk Wins itu tanggal 19 Mei sampai ke telinga kita tanggal 21 Mei. Ya, rame diomongin atau mungkin mulai di broadcast tanggal 19 tapi mulai masuk ke telinga kita tanggal 21. Nah, kita bilang, wah ini kan baru 2 hari naik, ini hari ketiga masih bisa naik dan ternyata dia nggak naik malah ambiar. Nah, itu sesuatu banget gitu ya, kita telat masuk. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu dapat rumor, dapat berita, pastikan dulu ya ini masih valid apa enggak. Kalau kalau sudah beberapa hari ya kita jadi kebagian cuci piringnya aja. Bahayanya di situ, jadi kebagian cuci piring. Jadi saya bilang kita fokus di emiten yang berfundamental bagus aja ya. Contoh yang kemarin sempat saya rekomendasikan adalah Java. Nah, Java ini kita sempat rekomendasikan, tapi dia lagi sideways ya, lagi sideways. Jadi kita waktu dia naik ini di tanggal 27 Mei, saya ada rekomendasikan di grup VIP dan kemudian dia dalam berapa hari ini ya masih sideways saja di sini. Tapi kan gini, pergerakannya jelas gitu ya, jelas dan kita lihat Java juga masih disupport juga, masih di Skyline juga. Ya ini kita punya support Skyline. Jadi kita melihat ini sebagai suatu oh ya sabar-sabar aja gitu. Jadi di sini kita trading itu bukan yang high speed trading, pantengin market gitu ya. Enggak, kita itu lihat, kita atur strateginya, kita melakukan pembelian dengan money management dan kalau dalam waktu tertentu dia kalau dia naik sesuai target kita taking profit atau kalau dia jebol support kita cut loss. Jadi itu semua sudah kita kalkulasi. Jadi ketika kita putuskan untuk masuk ke satu saham harus dikalkulasi dulu. Ya, ini yang saya selalu tidak bosan-bosan saya reminding, saya mengingatkan ke teman-teman yang trading saham. Jadi jangan yang impulsif ya, yang kayak tadi yang beli langsung naik terus jual, jangan. Kita fokus untuk trading benar dulu. Kalau tradingnya sudah benar, niscaya pasti profit akan mengikuti. Ya, jadi banyak sekali yang merasa, aduh saya trading saham kok kurang bagus ya, kok kurang jodoh ya gini. Nah, harus coba dilihat polanya, pemilihan sahamnya bagaimana, cara kita tradingnya bagaimana, itu semua berpengaruh. Ya, anggap trading itu bukan main-main ya. Trading itu adalah belajar, itu bekerja beneran. Jadi kita kerja dan sambil belajar juga gitu ya. Ada bagian kita tugas yang kita juga kita jalankan. Ya, itu contoh ya. Contoh. Terus ke depannya saya harapkan Bapak Ibu lebih lebih lebih
hati-hati dalam memilih saham dan lebih hati-hati untuk memfilter berita-berita yang akan keluar. Oke, ya saya akan coba ulas dari sektoral bagaimana dan sektoralnya. Sektoral, nah ini sektoral basic ya, kita lihat kemarin-kemarin saya lihat juga udah mulai comeback ya, saya lihat oh basic sudah mulai comeback nih, mulai masuk keluar dari zona downtrend. Tapi pada dasarnya masih belum aman. Karena apa? Karena dia masih di dalam selendang. Nah, dia baru oke kalau dia sudah bisa rebound dan naik di atas selendang. Dan kita lihat historicalnya sebelum ini adalah dia belum mampu naik di atas selendang ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dia masih bergerak di situ-situ saja ya. Nih, belum mampu breakout selendang. Ini hati-hati ya. Tapi basic ini ada opportunity yang baik ya. Jadi kemungkinan dia kedepannya bisa bisa naik ya. Oke banget. Nah, ini transportasi masih oke banget ya, masih oke banget. Jadi Bapak Ibu silakan cari emiten-emiten yang berbau transportasi, silakan ya untuk trading di sini. Ini trennya juga masih bagus ya, dalam beberapa waktu ke depan masih oke ya. Ada emiten, contoh emiten mungkin Asa masuk di sektor ini ya, silakan dicermati itu. Terus finance, wah finance juga oke, dia udah naik di atas selendang. Nah ini yang saya mau goal kita itu di sini. Jadi ketika kayak tadi basic itu ya, kalau dia bisa naik di atas selendang, wow itu oke banget. Ini kan dia belum mampu bertahan, ini juga ketemu atas dia koreksi lagi dan ini dia penutupan ada di atas selendang. Dan besok jika dia bisa bertahan di atas selendang dan kembali naik di atas skyline kita ini, wow itu oke banget ya. Sektor finance silakan dicermati. Dan wow, Tekno gila keren banget Tekno ya. Apa-apaan ini ya, naiknya gila-gilaan, keren sekali Tekno. Silakan dicermati, Bapak Ibu cari saham yang related dengan Tekno. Kemudian energi, wow, energi nggak usah khawatir ya. Pada dasarnya dia masih trennya masih bagus dan saya berharap saya optimis juga di bulan Juni ini harga komoditi juga akan baik. Tadi saya sudah kasih lihat ada harga oil, oilnya juga oke, terus saya udah kasih lihat yang batu bara belum ya, dan copper juga oke, udah naik juga, dan nikel juga oke. Jadi pada dasarnya harga komoditi oke semua ya. Energi mungkin saya nggak tahu, copper termasuk energi apa enggak ya? Saya selalu korelasinya ke sana, bayangan saya energi itu ke mining. Nggak tahu juga bener nggak ini. Dan properti, wah, apakah ini secerca harapan rebound setelah beberapa waktu ini? Dia walaupun dia tidak buat lower low yang sampai ekstrim banget, tapi dia cenderung dia udah mulai datar lah ya, udah mulai datar. Ya, harapan saya ini level supportnya dia udah level support dan bisa rebound. Ya, ini properti silakan dicermati sektor ini dalam beberapa hari ke depan ya. Yang besar-besar tuh ada BSDE, ada Pakuwon, Citra, SMRA ya. Silakan. Terus kemudian consumer cyclicals ya. Oke banget ya. Naik di atas selendang dan sekarang udah ada di atas skyline. Jadi silakan emiten ini boleh dicermatin, dicari aja. Dan industri juga wow, ini sideways, cenderung sideways bergerak di parallel channel dan sideways datar maupun parallel channelnya juga sama ya. Industri dan consumer non cyclicals ini juga mulai rebound ya, tertahan di selendang. Harapan kita dia juga bisa membaik. Nah, kalau lihat sektor-sektornya sudah dari bottom mulai naik. Nah, saya optimis sih bulan Juni adalah bulan yang baik untuk kita untuk mengenerate profit. Jadi segera saja bagi Bapak Ibu yang mau bergabung sama Winesta, mau belajar bagaimana cara investasi dan trading saham yang baik dan benar, segera saja. Mumpung ini momentumnya akan ke sana ya, akan dapat cuan nih. Healthcare juga walaupun downtrend tapi dia juga mulai coba untuk naik nih ya. Terus infrastruktur, wow infrastruktur nih korelasinya sama Telkom, ini mirip banget sama Telkom nih. Chartnya Telkom banget ini chartnya. Ini chartnya Telkom banget. Karena Telkom memegang market cap besar juga ya. Ya, jadi saya ajak Bapak Ibu untuk belajar. Kita kalau Bapak Ibu mau masuk ke dunia trading saham, saya ajak untuk belajar dulu ya. Ketika Bapak Ibu belajar, di situ Bapak Ibu bisa
berpikir dengan rasional ya, tidak impulsif. Itu yang penting karena apa ya? Kita gunakan di sini adalah uang hasil jerih payah kita. Kita pastikan bahwa kita lakukan hal yang benar ya. Banyak di antara kita yang sudah trading udah benar, sudah bagus ya, dan mentalnya sudah bagus dan itu bisa mengenerate profit dengan baik ya. Kalaupun kemarin-kemarin sempat nyangkut, ini saat ini dengan mental trading yang baik ya, kalau memang tidak cut loss, dia putuskan untuk tidak cut loss. Jadi ini setidaknya ada dia udah on the right track dan dia akan beralih ke untuk investasi. Ada beberapa emiten yang dia rasa, wah ini kok kayaknya bagus ya. Kayak bagus, saya akan beli bertahap aja untuk jadi mid to long term. Oke-oke aja, bagus-bagus aja. Ya, saya tadi ada bocorkan juga beberapa emiten yang layak untuk buy on weakness yang udah harganya udah at the bottom, dan juga beberapa emiten yang juga bisa untuk trading. Silakan Bapak Ibu nonton pelan-pelan, dicari clue-cluenya ya. Saya biasakan untuk sekarang untuk tidak memberikan ikannya langsung, tapi saya berikan kailnya. Jadi Bapak Ibu belajar untuk mencerna, untuk mempelajari ya. Jangan nggak cuma sekedar terima jadi aja ya, terima jadi aja. Itu nggak mendidik soalnya. Oke, ya kalau mau bergabung bersama kami di Winner Stocks, Bapak Ibu akan dapatkan benefit-benefitnya sebagai berikut. Saksikan videonya. Ya, oke, itu tadi videonya. Segera saja bergabung bersama kami, mumpung masih harga diskon nih, ya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar. Di saat dikala kita nggak tahu nih, pandemi akan sampai kapan, dan sampai berapa lama kita juga harus ada yang work from home juga. Jadi manfaatkan waktu-waktu ini untuk belajar hal-hal yang baru. Siapa tahu ini menjadi suatu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengenerate income yang baru juga. Oke, ya sampai di sini market review kita. Happy cuan selalu, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id.